Jika jin bisa menakuti manusia, maka siapa yang menakuti jin? Jika jin bisa berpindah secepat angin, adakah makhluk lain yang lebih cepat darinya? Sebelum manusia menjejak bumi, sebelum jin pun lahir dari api, ada makhluk-makhluk lain yang pernah berkuasa di dunia ini. Tapi mereka hilang, tidak punah, hanya bersembunyi. Dan malam ini, kita akan membuka kembali catatan yang tak pernah dibacakan di mimbar. Kisah tentang 6 makhluk gaib paling sakti selain jin yang namanya. Bahkan para jin pun takut mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas kisah-kisah gaib, misteri, dan hikmah di balik ciptaan Allah. Jika kamu baru pertama kali hadir, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sekarang juga, agar tidak ketinggalan kisah misteri Islami yang menyingkap dunia tak kasat mata. Karena setiap minggu, kita akan membuka satu lembar lagi dari rahasia alam gaib dengan cara yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Maka siapkan hati, kuatkan iman, dan jangan menonton sendirian kalau kamu mudah gelisah, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Hin dan Bin, penghuni bumi. Sebelum jin, sebelum manusia diciptakan, sebelum jin bernafas dari api, bumi ini telah menjadi milik dua bangsa misterius, Hin dan Bin. Mereka tidak terbuat dari api, bukan pula dari tanah, tapi dari cahaya halus dan angin panas yang tak bisa ditangkap mata. Mereka adalah makhluk pertama yang menaklukkan bumi, membangun kerajaan dari kabut, memerintah padang tandus dan laut yang belum bernama. Tapi dari kekuasaan datang kesombongan, dan dari kesombongan datang kehancuran. Dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan riwayat para ulama terdahulu, bangsa Hin dan Bin diciptakan jauh sebelum Nabi Adam, ribuan tahun sebelum jin mengenal bentuknya sendiri. Mereka hidup bebas, tanpa hukum, tanpa wahyu, hanya tunduk pada kekuatan dan keinginan. Namun, sebagaimana setiap makhluk yang diberi kekuasaan, mereka mulai berperang satu sama lain, membakar bumi dengan energi panas yang tak bisa dijinakkan. Darah gaib tumpah di tanah yang belum mengenal nama. Saat bumi menjadi tempat yang rusak dan penuh kehancuran, Allah memerintahkan para malaikat untuk menumpas mereka. Petir, angin, dan api turun dari langit menghancurkan seluruh peradaban Hin dan Bin. Dalam kehancuran itu, hanya sedikit yang tersisa. Roh-roh yang tak bisa mati, terjebak di antara dimensi bumi dan gaib, dan dari abu kehancuran mereka, diciptakanlah makhluk baru dari nyala api tanpa asap, jin. Sejak saat itu, bumi tidak pernah benar-benar sunyi. Di tempat-tempat terpencil, di gua yang dalam, di padang pasir yang tak pernah dikunjungi, dan di bawah tanah purba, beberapa percaya roh Hin dan Bin masih berbisik. Mereka tak lagi memiliki bentuk, hanya energi yang bergerak di antara bayangan. Dan setiap kali manusia menambang terlalu dalam atau membuka tempat yang telah lama ditinggalkan, mungkin mereka membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Hin dan Bin adalah pengingat bahwa bumi ini bukan pertama kali dihuni. Mereka adalah kisah tentang kekuasaan tanpa petunjuk dan tentang makhluk yang jatuh sebelum jin bahkan mengenal dosa. Karena di balik setiap lapisan tanah, mungkin masih tersimpan sisa energi mereka, menunggu saat untuk bangkit. Ketika manusia lupa bersujud, Ifrit, api dari kedalaman neraka, di antara bangsa jin, ada satu nama yang selalu disebut dengan gemetar. Ifrit, ia bukan jin biasa. Ia lahir dari api paling panas, bukan sekadar nyala, tapi api dari dasar neraka yang tidak pernah padam. Ifrit adalah simbol kekuatan tanpa batas, tapi juga kesombongan yang menantang langit. Dalam kitab tafsir disebutkan bahwa salah satu ifrit pernah berkata, "Aku akan datang sebelum engkau berkedip." Begitulah cepatnya mereka berpindah antar dimensi, seolah waktu pun
tunduk padanya. Tubuh Ifrit adalah kobaran api berbentuk manusia dengan mata yang menyala seperti bara dan sayap dari asap hitam yang menyelimuti langit. Suaranya bergema seperti ribuan petir yang meledak bersamaan. Mereka hidup di antara lapisan dunia, jin, dan neraka, menjaga gerbang dimensi yang tak boleh disentuh manusia. Para ahli tafsir menggambarkannya sebagai makhluk yang sangat kuat dan sangat keras kepala. Bahkan di antara jin sekalipun, mereka dipandang sebagai raja di atas raja. Dikisahkan dalam ayat Al-Quran An-Naml 39, ketika Nabi Sulaiman meminta seseorang memindahkan singgasana Ratu Saba, Ifrit dari bangsa jin berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Bayangkan, jarak ribuan kilometer bisa ditempuh dalam sekejap. Tapi di hadapan mukjizat seorang nabi, kekuatan Ifrit hanyalah debu di bawah cahaya wahyu. Ia tunduk karena tahu tidak ada api yang lebih kuat daripada cahaya kebenaran. Namun, di masa setelah Nabi Sulaiman, banyak manusia mencoba memanggil dan menundukkan Ifrit dengan sihir, mantra, dan darah. Tapi mereka lupa satu hal, tidak ada perjanjian yang aman dengan makhluk neraka. Sekali kau memanggilnya, kau bukan lagi penguasa, kau hanyalah lilin yang menantang api. Ifrit bukan hanya pembakar tubuh, tapi juga pembakar iman. Ia tidak menyerang dengan tangan, melainkan dengan bisikan, menyalakan api kesombongan di hati manusia. Dan siapapun yang mengikuti panasnya akan terbakar perlahan, tanpa sadar, tanpa ampun. Maka, jika suatu malam kau merasakan panas tanpa sebab, padahal udara sejuk dan dunia tenang, mungkin itu bukan demam, tapi tatapan Ifrit yang lewat di dunia ini. Ifrit adalah peringatan bahwa kekuatan tanpa ketaatan hanyalah jalan menuju kehancuran. Ia adalah api yang lupa siapa yang menyalakannya. Dan meski banyak yang mencoba menaklukkannya, tidak ada satupun manusia yang benar-benar bisa. Karena bagaimana bisa makhluk dari tanah menundukkan makhluk dari api yang diciptakan untuk membakar? Marit, penguasa laut dan badai. Di antara ribuan bangsa jin yang mendiami bumi, ada satu golongan yang disebut paling sombong dan paling sulit ditundukkan. Marit, mereka bukan penghuni darat, bukan pula langit. Mereka tinggal di kedalaman laut, di antara pusaran badai dan dasar samudra yang tak pernah dijamah cahaya. Dalam bahasa Arab, Marit berarti pembangkang, makhluk yang menolak tunduk bahkan pada raja jin sekalipun. Mereka adalah makhluk berwujud besar, seperti manusia dari air asin. Tubuhnya diselimuti uap laut dan energi badai. Ketika mereka bergerak, angin laut berteriak. Ketika mereka marah, ombak bisa menelan kapal tanpa sisa. Dalam riwayat kuno bangsa Arab, para pelaut selalu membawa air tawar dan ayat-ayat pelindung karena dipercaya Marit membenci kesucian dan ketenangan. Mereka hidup dari amarah laut dan haus akan ketakutan manusia. Tak seperti jin biasa yang bisa bernegosiasi, Marit hanya bisa dikendalikan oleh sihir paling tinggi, melalui pengorbanan darah atau ayat-ayat terbalik yang membawa dosa besar. Banyak penyihir kuno mencoba menaklukkannya, berharap bisa mendapatkan kekayaan dari dasar laut. Tapi hampir semuanya hilang ditelan badai yang mereka panggil sendiri. Karena siapapun yang berani memanggil penguasa laut harus siap kehilangan segalanya, bahkan jiwanya. Marit juga dikenal sebagai penjaga rahasia samudra, pelindung harta karun yang ditelan bumi. Konon, banyak kapal tenggelam bukan karena gelombang, tapi karena disentuh oleh tangan Marit yang tak kasat mata. Di beberapa riwayat, disebut bahwa mereka iri pada manusia, karena manusia bisa naik ke daratan dan melihat matahari, sesuatu yang tak akan pernah mereka miliki lagi. Maka mereka mencuri, bukan harta, tapi nyawa para pelaut yang berani mengarungi wilayah mereka. Tapi tidak semua Marit adalah jahat. Sebagian dari mereka pernah mendengar seruan wahyu dan beriman sebagaimana jin lain
yang tunduk pada Allah. Mereka yang beriman memilih menjauh dari manusia, hidup di kedalaman laut tanpa menampakkan diri. Namun, sebagian besar lainnya masih mengembara, mencari manusia yang berani menantang kekuatan laut, hanya untuk membuktikan bahwa mereka masih penguasa badai. Maka jika suatu malam kau berdiri di tepi pantai dan melihat ombak berputar tanpa angin, dengarkan baik-baik, mungkin itu bukan hanya suara air, tapi napas Sang Marit yang masih mengawasi dunia manusia dari singgasananya di dasar laut purba. Karin, bayangan dalam diri. Setiap manusia dilahirkan dengan satu pendamping gaib. Ia bukan malaikat, bukan pula roh leluhur. Namanya Karin jin yang lahir bersamaan denganmu, tumbuh bersama nafasmu, dan tidak mati hingga ruhmu dicabut. Karin tahu segalanya tentang dirimu. Ia mendengar pikiranmu, menyaksikan dosamu, dan menunggu saat kau paling lemah untuk berbisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang di antara kalian kecuali memiliki Karin dari bangsa jin. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, hanya saja Allah menolongku hingga Karin itu masuk Islam. Dari hadis ini, ulama memahami bahwa setiap manusia ditemani oleh bisikan jahat, makhluk yang tugasnya bukan menghantui, tapi mempengaruhi. Ia tidak menyerang dari luar, melainkan menyusup lewat rasa malas, ego, dan keinginan. Karin bukan makhluk besar bersayap, melainkan bayangan yang tumbuh dari nafsu manusia. Ia bersemayam di antara lintasan hati dan pikiran. Saat kau ingin berbuat baik, ia membisikkan alasan untuk menunda. Saat kau ingin taubat, ia menertawakan kelemahanmu. Dan semakin sering kau mendengarkannya, semakin kuat ia menjadi. Dalam tafsir Al-Quran surah Qaf ayat 27, disebutkan, berkatalah Karinnya, ya Allah kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Di hari kiamat, Karin akan berbicara, menyangkal keterlibatannya, karena ia hanya membisikkan, bukan memaksa. Maka siapapun yang kalah oleh bisikannya di dunia, akan ditinggalkan sendirian di akhirat. Pernahkah kau merasa berbicara sendiri dalam hati, tapi suaranya terasa bukan milikmu? Pernahkah niat baikmu mendadak hancur tanpa sebab? Itu bisa jadi bukan sekadar pikiran, bisa jadi bisikan Karinmu. Karena Karin tidak berteriak, ia berbisik lembut, seperti ide yang tampak logis, tapi menuntunmu pelan-pelan ke jurang. Namun, sebagaimana api bisa dipadamkan dengan air, Karin pun bisa dilemahkan dengan zikir, doa, dan amal. Ia tumbuh dari kelalaian. Maka, setiap kali kau mengingat Allah, ia terpanggang oleh cahaya yang tak mampu ditahannya. Dan ketika lidahmu menyebut nama Allah, ia mundur perlahan, seperti bayangan yang hilang saat fajar datang. Karin adalah ujian paling halus, musuh yang lahir bersamaan dengan kita. Ia tak bisa dibunuh, tapi bisa dikalahkan dengan iman yang terus dijaga. Karena sejatinya, perang terbesar bukan melawan jin di luar sana, tapi melawan Karin yang bersembunyi di dalam diri. Azazil, sang malaikat yang jatuh. Sebelum manusia pertama diciptakan, ada satu makhluk yang paling rajin beribadah di seluruh langit. Namanya Azazil. Ia bukan malaikat biasa, melainkan makhluk bercahaya yang diciptakan dari api lembut dan diberi izin naik ke langit. Ribuan tahun ia sujud tanpa berhenti, menyebut nama Allah di setiap tarikan napas. Hingga suatu hari, ia jatuh bukan karena lemahnya ibadah, tapi karena kesombongan. Saat Allah menciptakan Adam dari tanah, semua malaikat diperintahkan untuk sujud sebagai bentuk penghormatan. Tapi Azazil menolak. Aku lebih baik darinya, katanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Dalam satu kalimat, seluruh cahaya ibadahnya padam. Api yang dulu bersinar untuk menyembah, kini membakar dalam kesombongan. Dari makhluk bercahaya, ia berubah menjadi makhluk kegelapan. Dari Azazil yang dimuliakan, ia menjadi iblis yang terkutuk. Ia diusir dari langit, jatuh ke bumi, tapi sebelum pergi, ia memohon satu hal kepada Allah. Tangguhkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Permintaan itu dikabulkan, bukan sebagai anugerah, tapi sebagai ujian bagi manusia. Sejak hari itu, Azazil bersumpah, ia tidak akan menyerang manusia dengan pedang, melainkan dengan bisikan. Ia tidak perlu membunuh,
cukup membuat manusia merasa tidak perlu Allah. Dari situ lahirlah kesombongan pertama di bumi, cikal bakal segala dosa, karena setiap maksiat selalu dimulai dari satu kalimat, "Aku lebih baik darinya." Tapi meski ia dikutuk, Azazil tidak kehilangan kecerdasannya. Ia tahu cara menipu dengan kebenaran yang setengah. Ia berbicara lewat ambisi, menyamar lewat keindahan, dan menyesatkan lewat logika. Maka jangan kira setan selalu datang dengan wajah buruk. Kadang, ia datang dalam bentuk pujian dan rasa bangga. Dalam setiap diri manusia, ada sedikit percikan dari kisah Azazil. Ketika kita merasa lebih suci dari orang lain, ketika kita menolak maaf, atau merasa ibadah cukup untuk menyelamatkan diri, di sanalah jejak Azazil hidup kembali. Ia tak mati, ia hanya bersembunyi di balik kesalehan palsu. Azazil adalah peringatan bagi semua makhluk berakal bahwa cahaya bisa padam jika tak disertai kerendahan hati. Ia bukan hanya kisah keja Allah, tapi cermin bagi siapapun yang merasa tinggi di hadapan Allahnya. Karena terkadang musuh terbesar bukanlah setan di luar sana, tapi kesombongan kecil yang kita rawat di dalam dada. Ruhul Kudus, kekuatan yang tak terjangkau. Di atas semua makhluk gaib, ada satu yang tidak bisa disentuh oleh jin, iblis, bahkan malaikat lainnya. Ia bukan roh biasa, bukan juga sekadar malaikat agung. Dialah Ruhul Kudus, makhluk suci yang menjadi jembatan antara langit dan bumi. Dalam Al-Quran, ia disebut sebagai pembawa wahyu, peniup ruh kehidupan, dan pelindung para nabi. Banyak ulama menafsirkan Ruhul Kudus sebagai malaikat Jibril alaihi salam, makhluk cahaya yang paling dekat dengan Ar-Rasy. Ia tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berhenti menjalankan perintah Allahnya. Setiap kali wahyu turun, bumi bergetar, udara menjadi tenang, dan langit terbuka menerima cahaya yang tak bisa dilihat mata manusia biasa. Di antara semua makhluk, hanya dia yang diperbolehkan mendekati rahasia kehidupan. Ia meniupkan ruh ke rahim para nabi, menguatkan mereka di saat genting, dan menjadi saksi bisu dari sejarah umat manusia. Di saat Nabi Isa berbicara dalam buayan, Ruhul Kuduslah yang mendukungnya. Di saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, suara yang berkata, "Ikra, bacalah," datang melalui dirinya. Ia adalah suara kebenaran yang bahkan iblis pun tidak berani mendekati. Tapi Ruhul Kudus bukan sekadar pembawa wahyu, ia juga penjaga hati orang beriman. Setiap kali manusia berzikir dengan ikhlas, setiap kali hati bergetar karena ayat suci, disitulah Ruhul Kudus meniupkan ketenangan. Ia tidak berbicara dengan suara, tapi lewat kedamaian yang turun tanpa sebab, karena ia bukan pembisik pikiran, melainkan penenang jiwa. Ruhul Kudus tidak bisa dipanggil, tidak bisa dilihat, dan tidak tunduk pada siapapun kecuali Allah. Jin takut padanya, iblis membencinya, karena di mana Ruhul Kudus hadir, kegelapan sirna, dan tidak ada makhluk batil yang bisa bertahan di hadapan cahaya itu. Dialah bentuk kekuatan yang murni, kekuatan yang tak bisa dibeli, dipelajari, atau dimantrai. Ruhul Kudus adalah bukti bahwa tidak semua kekuatan menakutkan. Ada kekuatan yang menenangkan, kekuatan yang menyembuhkan hati tanpa kata. Ia adalah perwujudan kasih sayang Allah yang turun tanpa suara, tapi mampu menggetarkan seluruh alam. Dan siapapun yang hatinya dijaga olehnya, tak akan pernah benar-benar sendirian. Maka, setelah mengenal semua makhluk gaib, dari Hin dan Bin, Ifrit, Marit, Qorin, hingga Azazil, kita belajar satu hal, bahwa tidak semua yang gaib itu gelap. Ada cahaya yang suci, yang menjadi pengingat bahwa, bahkan di balik misteri, Allah selalu menghadirkan penuntun. Dan itulah Ruhul Kudus, cahaya di antara kegelapan, kekuatan yang tidak bisa dijangkau, tapi selalu terasa di hati mereka yang beriman. Dari Hin dan Bin yang pernah menguasai bumi, hingga Ifrit, sang api abadi dari kedalaman neraka, dari Marit, penguasa laut dan badai, hingga Qorin, bayangan yang bersemayam di dalam diri manusia. Dari Azazil, malaikat yang jatuh karena kesombongan, hingga Ruhul Kudus, kekuatan suci yang tak terjangkau bahkan oleh iblis.
semuanya hanyalah potongan kecil dari rahasia alam gaib yang diciptakan bukan untuk ditakuti, tapi untuk direnungi. Karena sekuat apapun makhluk itu, sebesar apapun kekuatan mereka, mereka semua tetap tunduk pada satu nama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan takut pada makhluk, tapi takutlah pada Allah yang menciptakannya. Karena yang gaib bukan berarti gelap. Kadang justru dibalik yang tak terlihatlah kita menemukan cahaya yang paling terang. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga video ini menambah iman, bukan sekadar rasa penasaran. Jika kamu menyukai pembahasan seperti ini, dukung channel ini dengan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah misteri Islami yang mengingatkan kita pada kebesaran Sang Pencipta. Jangan lupa tinggalkan komentar, makhluk mana yang paling membuatmu merenung. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.